20 tahun. Di apa di mana kita tinggal? Di BTP. Oh, BTP. Di apa pekerjaan tak? Mahasiswi. Oh, mahasiswi. Di mana itu? Di Unhas. Oh, ya. Pesan nervus 1 kepada ibu itu alfaktoris kepada ibu. Ibu bersedia? Bersedia. Oh ya, ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan apa ibu mengalami flu? Tidak. Atau ada tumor? Tidak. Nih, di sini kita memeriksa intranasal kepada ibu apakah dia mengalami flu, apa ada tumor atau ada gejala-gejala lainnya. Nah, jadi ibu, ya di sini kita bisa melakukan berbaring atau duduk kepada ibu. Tapi saya sini melakukan dengan cara duduk, ibu. Oh ya, ibu, kalau bisa ibu coba tutup matanya. Ya, kita sini juga bisa membantu ibu dengan cara menggunakan tangan kita untuk menutup salah satu lubang ibu dan memberikan satu zat yang bisa dapat mencium indera penciumannya. Tahu ibu? Coba. Ya. Ada. Kalau ini bu ada kita cium. Ada. Oh ya. Begitupun sebaliknya kita akan melakukan di hidung sebelah. Tahu ibu? Ada kita cium? Ada. Ada kita cium? Ada. Oh ya. Ibu, di sini ibu dinyatakan normal atau normosimia. Sedangkan kalau indera penciuman yang kurang tajam itu berarti dia hiposmia. Sedangkan kalau indera penciuman yang tidak ada sama sekali berarti dia anosmia. Ibu, ntar saya akan melanjutkan pemeriksaan nervus kedua di ibu kepada ibu. Kedua itu nervus optikus kepada ibu. Apa ibu bersedia? Bersedia. Ya. Di sini ibu saya akan melakukan nervus optikus kepada ibu untuk mengetahui bagaimana ketajaman penglihatan ibu. Dia apakah normal atau ada kelainan? Oh ya, pertama saya melakukan ketajaman penglihatan kepada ibu. Dia ya. Di sini saya akan melihat apakah pasien mengalami fotofobia atau ada kelainan pada mata tersebut atau ada tumor di mata ibu. Dia ya, pertama kita memerintahkan pasien untuk duduk dan berhadapan dengan pemeriksa dan tatapannya harus sejajar. Setelah itu ibu coba ibu tutup matanya sebelah. Ikut ya bu. Ini angka berapa bu? 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. ya. Berarti pasien dapat melihat, berarti penglihatan pasien tersebut ini normal. Sedangkan berarti dia 1/60 meter normal. Berarti jika pasien mengalami kelemahan penglihatan berarti kita bisa menggunakan lambung tangan. Ibu, ini masih bisa coba ibu tutup matanya ya. Ibu masih bisa melihat? Bisa. Oh ya, berarti jika pasien masih bisa melihat lambung tangan tersebut berarti dia 1/300 meter. Berarti itu dinyatakan normal. Jika pasien tidak bisa melihat, kita bisa menggunakan dengan cara memberikan cahaya senter kepada mata pasien. Tapi ibu, ini masih bisa? Iya, bisa. Jika pasien bisa melihat cahaya tersebut berarti pasien ini 1/tak hingga meter, berarti dia normal, masih normal. Tapi jika pasien tidak bisa melihat cahaya tersebut berarti dia 1/0 meter, berarti dia mengalami buta secara total. Ibu, ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lapangan penglihatan kepada ibu. Akan melakukan lapangan penglihatan kepada ibu. Di sini saya akan pemeriksa harus matanya normal. Terus kita akan berhadapan dengan pasien dengan jarak 60-100 meter dengan pandangan yang lurus kepada pasien. Tapi ibu, saya akan memberikan pen ini bu, tapi ibu lihat ujungnya bu sampai menghilang. Sampai di mana capaian mata ibu bisa melihat ujungnya ini bu. Ibu coba matanya tertutup dengan posisi begini bu. Terus bola mata ibu menghadap ke bola mata saya. Iya. Ya bu. Iya. Kalau masih tidak bilang iya. Kalau tidak bilang tidak. Tapi bu, kalau ke kanan Iya. masih kelihatan? Tidak. Kalau ke atas? Iya. Tidak. Kalau ke bawah? Iya, tidak. Ya. Itu pun sebaliknya ke kiri? Iya, tidak. Ayo bu. Begitupun kita selanjutnya di mata yang sebelah. Ikuti ya bu dengan cara yang sama. Ini? Iya, tidak. Ya. Kalau ke bawah? Iya, tidak. Ke atas? Iya,
sini Bu. Ya, tidak. Ya, ibu di sini, ibu dengan di sini hasilnya ibu itu normal karena dimanapun gerakannya, kemanapun gerakannya, ibu tetap bisa melihatnya. Jadi Bu, berarti Bu tidak ada kelainan pada bola mata, penglihatan pada ibu. Ibu, saya di sini saya akan melakukan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 kepada nervus 3, 4, dan 6 kepada ibu. Apa ibu bersedia? Iya, Oh bersedia. ya, di sini saya akan membaring. Sini pasien berbaring, terus pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Setelah itu kita melihat celah mata pasien, apakah dia mengalami ptosis atau tidak, yang dimana apakah kelopak matanya jatuh atau tidak, atau matanya bisa terbuka atau tidak, apakah matanya bisa tertutup atau tidak. Setelah itu kita memperhatikan bentuk pupilnya, apakah pupilnya dia berbentuk lonjong atau bulat, terus bentuknya ukurannya apakah dia normal atau tidak. Sedangkan ukurannya normal itu 2-3. Setelah itu kita melihat apakah dia sama besar atau tidak, mau dibilang isokor. Setelah itu kita bisa mengetes pupil pasien apakah dia ukurannya sudah normal atau tidak. Itu kita melihat melihat cahaya. Di sini pasti mempunyai ukuran mata itu normal, di mana ukuran normal 2-3 mm. Setelah itu kita melihat apakah mata itu sama besar atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian otot pasien, apakah otot pada nervus cranialis ini berfungsi atau tidak. Tapi Bu, ikuti arah pulpen ini deh Bu. Di sini saya akan memberikan tahanan kepada kelopak mata pasien. Tapi Bu, ke lateral, ke bawah, ke atas, ke samping, ke atas, bawah, samping, bawah. Di sini pasien kontraksi otot pada mata pasien itu normal, dimana dia bisa melakukan ke kanan, kiri, ke bawah, ke atas. Adapun kita juga bisa melakukan dengan cara memberikan huruf H ke huruf A. Coba Ibu ikuti arah pen ini di ke bawah, ke tengah, ke atas, ke bawah. Adapun jika pasien tidak dapat melakukan lateral, berarti dia mengalami nervus keempat. Sedangkan kalau dia tidak bisa ke bagian media ke bawah, berarti dia mengalami di nervus 6. Tapi jika pasien tidak bisa melakukan lateral dan di bawah, berarti pasien mengalami kelumpuhan pada di nervus ketiga. Ibu, di sini Ibu coba Ibu menghadap ke depan. Di sini tujuannya untuk mengetahui kontraksi pada mata pasien. Saya akan memberikan cahaya dengan jarak jauh. Tapi Bu, dan mendekatinya. Di sini pasien, kontraksi mata pasien itu normal. Terus kita juga bisa melakukan dengan cara yang tidak langsung dan secara langsung. Adapun yang tidak langsung, di mana kita secara tidak langsung kita memerintah pasien untuk melihat ke depan, tapi melihat ke sana kiri, dan saya akan memberikan cahaya dari lateral ke media. Di sini pasien kontraksi secara langsung. Adapun tidak langsung kita memberikan tangan sebagai pembatas. Adapun pemeriksa, jika ingin memeriksa di bagian kiri, berarti kita melihat ke bagian kanannya dan memberikan cahaya. Begitupun sebaliknya, jika kita memeriksa di bagian kanan, berarti kita melihat ke bagian kirinya. Di sini tidak ada mengalami kelemahan pada kontraksi mata Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa nervus 5 pada Ibu. Apa Ibu bersedia? Periksa nervus terakhir kepada Ibu, yaitu nervus 5. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Di sini Bu, saya akan melakukan 3 cara Bu. Yang pertama ada sensorik. Sensorik di sini untuk mengetahui apakah Ibu masih merasakan sesuatu pada saat saya melakukan pemeriksaan pada Ibu. Yang kedua, pemeriksaan motorik pada Ibu untuk mengetahui apakah pada
saat mengunyah, apakah otot-otot pengunyah ibu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga itu refleks. Refleks pada bola mata ibu, apakah masih berfungsi atau tidak ibu. Yang pertama, di sini kita membaringkan pasien, terus kita pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Setelah itu ibu bisa tutup mata. Ya, di sini saya akan memberikan ibu, jika ibu ada rasa, bilang iya atau tidak. Kalau kita rasa, kalau tidak, bilang tidak dia. Di sini ada kita rasa, Ada. sini ada, Ada. sini ada. Ya, di sini saya akan membandingkan. Ibu, yang mana lebih terasa? Kanan. Kanan. Ibu, yang mana lebih terasa? Kanan. Ibu, yang mana lebih terasa? Kanan. Ya, di sini ibu itu masih normal dalam indera perasanya, Bu. Ya, yang kedua kita akan melakukan tes motorik kepada ibu. Tapi ibu bisa menggigit. Ya, coba kasih menggigit yang keras, Bu. Di sini kita mengetahui apakah di musculus masseter-nya itu masih kuat atau tidak dalam mengunyah. Di sini terjadi kontraksi pada musculus masseter-nya. Yang kedua kita akan memeriksa di bagian, tapi Bu menggigit lagi untuk mengetahui apakah musculus di temporalisnya berfungsi atau tidak. Di sini musculus temporalis ibu masih berfungsi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketiga ibu, itu pemeriksaan refleks pada mata ibu. Nah, ibu, kita akan memalingkan penglihatan pasien ke arah yang berlawanan. Tapi ibu sedikit menghadap ke depan. Di sini kita akan memberikan. Jadi ibu, nggak kesana Ki. Di sini untuk mengetes apakah apakah masih refleks korneanya masih berfungsi atau tidak. Begitupun sebaliknya, kita akan menghadap ke kanan Ki Bu, coba penglihatan tak kanan, ke kanan ya. Di sini kita akan menggores di bagian limbus mata pasien. Jika mata pasien berkedip berarti dia normal. Di sini pasien itu refleks korneanya dia normal, karena pada saat dikasihkan goresan pada limbusnya pasien mengalami kedipan. Adapun selanjutnya kita bisa menggunakan akomodasi cahaya pada pasien dengan jarak yang jauh. Jadi Bu, untuk mengetahui apakah pasien mengalami miosis atau tidak. Di sini begitupun sebaliknya. Di sini pasien terjadi miosis pada matanya, berarti dia sudah normal. Tapi Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan nervus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kepada Ibu. Apa Ibu ada mau ditanyakan? Tidak ada. Oh ya, terima kasih Bu. Terima kasih.